Oke, Ya, baik. Ya, kita ini dulu, balik dulu mungkin ya. ya, oke, sebentar. Ya, Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Selamat siang juga Ibu Titi Anggraini. Ya, teman-teman semua, hari ini kita akan mengikuti kuliah umum ya. Jadi bukan hanya pesertanya bukan hanya dari kelas kita, juga kita buka kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang isu-isu pemilu, khususnya sesuai dengan tahun ini adalah tentang perkembangan mutakhir dari pengaturan pemilu di Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Titi Anggraini, ya, tokoh yang sudah tidak asing lagi buat kita semua dalam soal kepemiluan di tanah air ya. Sebelumnya beliau ketua Perludem, sekarang Dewan Anggota Pembina ya Bu Titi ya di Perludem ya. Dan sekarang sedang mengambil S3 juga di Fakultas Hukum UI. Tapi kami mengundang Bu Titi di sini untuk bicara bukan sebagai mahasiswa tapi sebagai profesional, sebagai ahli. Jadi saya sendiri juga sebagai dosen banyak belajar dari Bu Titi. Ya, mudah-mudahan nanti Bu Titi bisa bercerita ya banyak hal ya tentang pemilu, mulai dari teori mungkin bisa ditanya juga nanti, tapi khususnya topik kita hari ini terkait dengan contemporary development of Indonesian election. Begitulah kira-kira kalau bahasa Inggrisnya. Baiklah teman-teman semua, tanpa berpanjang lagi ya, kami persilakan Bu Titi Anggraini untuk menyampaikan materi kuliahnya. Kami persilakan. baik, terima kasih Pak Nofrizal. Saya izin langsung share screen ya Pak, supaya menghemat waktu dan kita bisa banyak berdiskusi. Apakah sudah terlihat ya, Pak Nofrizal? Sudah Bu Titi. Oh baik, ya. Baik, terima kasih. Sebelum mengawali paparan, saya ingin menyapa terlebih dahulu kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, alma mater saya tercinta. Ini suatu kehormatan bagi saya untuk bisa berbagi sedikit pengalaman dan pengetahuan yang saya punya. Saya ini 100% FHUI. Jadi S1 saya ditempuh di FHUI, saya angkatan 97, saya lulus 2001, lalu kemudian melanjutkan pasca sarjananya di Fakultas Hukum UI juga, saya angkatan 2003, lulus 2005, dan pada 2020 memberanikan diri untuk melanjutkan studi ke jenjang doktoral, sekaligus juga untuk memastikan bahwa pengalaman empirik yang saya punya dalam bekerja di isu kepemiluan juga ditopang oleh pondasi keilmuan yang memadai begitu. Jadi ini luar biasa bagi saya kesempatannya. Terima kasih kepada Pak Fitra Arsil, lalu juga kepada Pak Nofrizal atas kepercayaannya. Kawan-kawan, Bapak Ibu dan sahabat semua, sekali lagi perkenalkan, saya Titi Anggraini. Saat ini saya membantu di Perludem. 10 tahun saya sebagai Direktur Eksekutif sejak 2010, lalu 2020 lalu mengakhiri masa tugas, dan sekarang aktif di Dewan Pembina bersama dengan beberapa nama lain. Saya diminta untuk menyampaikan paparan tentang perkembangan mutakhir pengaturan pemilihan umum di Indonesia. Pak Nofrizal, mohon diingatkan kalau saya terlalu panjang atau lama, karena saya kalau sudah biasanya membahas pemilu itu susah untuk diremnya. Oke, nah saya ingin mengawali agak ya umum dulu tentang ketika kita membahas tentang pengaturan pemilu, maka kita perlu terlebih dahulu memahami bagaimana kedudukan pengaturan pemilu di dalam sebuah desain besar tata kelola pemilu atau electoral governance. Nah, tata kelola pemilu di Indonesia itu semakin menjadi sesuatu yang diakrabi para akademisi, kampus, dan para pegiat dan pekerja pemilu
terutama ketika pemilu melembaga sedemikian rupa saat penyelenggara pemilunya dipermanenkan sampai kabupaten kota. Jadi kita punya 3 jenis pemilihan langsung saat ini, pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain itu, dengan besarnya ukuran pemilu kita, kelembagaan penyelenggara pemilu kita juga menjadi sangat besar dan melembaga, terinstitusionalisasi sedemikian rupa. Maka studi soal electoral governance atau tata kelola pemilu juga berkembang sangat pesat, terutama ketika KPU dan Bawaslu bekerja sama dengan konsorsium beberapa universitas di Indonesia mengembangkan magister tata kelola pemilu atau TKP. Di UI itu ada di bawah FISIP, lalu di beberapa universitas lain. Kebanyakan memang di bawah FISIP ya, tetapi kalau kita lihat korelasinya dengan ilmu hukum sangatlah dekat. Nah, kembali tadi kepada pembahasan pengaturan pemilu. Jadi dalam desain electoral governance atau tata kelola pemilu, maka tata kelola pemilu itu kalau saya rujuk kepada Mozaffar dan Sadler beroperasi pada 3 tingkat gitu ya. Nah, yang pertama adalah tata kelola pemilu bicara soal atau mengenai pengaturan, pembuatan aturan atau rule making. Yang kedua adalah pengaturan pemilu, tata kelola pemilu itu bicara soal penerapan aturan atau rule application. Dan yang ketiga, tata kelola pemilu bicara soal adjudikasi aturan atau rule adjudication. Nah, menurut Mozaffar dan Sadler, tata kelola pemilu itu 3 komponennya itu ini. Ada rule making, ada rule application, dan ada rule adjudication. Nah, saya kan diminta untuk membahas perkembangan mutakhir pengaturan pemilu gitu. Nah, bicara yang pertama soal aturan, pembuatan aturan, maka pembuatan aturan itu melibatkan perancangan aturan dasar untuk kompetisi pemilu atau rule of the electoral game. Penerapan aturan atau rule application itu melibatkan penerapan aturan-aturan yang sudah dibuat tadi untuk mengatur kompetisi pemilu. Dan yang terakhir rule adjudication, adjudikasi aturan itu mencakup penyelesaian sengketa yang timbul dalam proses pemilu. Jadi kalau kita bicara soal tata kelola pemilu, pasti kita akan membahas 3 komponen ini, pembuatan aturannya, penerapan aturannya, dan yang terakhir adjudikasi aturannya atau penyelesaian sengketa kalau kita lebih familiar sebut gitu ya. Dan inilah kalau dilihat secara lebih komprehensif tata kelola pemilu dalam pandangan Mozaffar dan Sadler. Nah, ketika kita membahas rule making, kita bicara soal choosing and defining the basic rules of the electoral game. Jadi kita memilih dan mendefinisikan aturan dasar dalam mengatur kompetisi elektoral. Dia ada 2 hal yang dia kelola di sini ya. Yang pertama, bagaimana kita mengatur kompetisi elektoralnya sendiri, aturan-aturan kompetisi elektoralnya. Di dalamnya itu ada komponen soal formula konversi suara menjadi kursi, lalu district magnitude atau besaran daerah pemilihan atau alokasi kursi ke daerah pemilihan. Kemudian district boundaries, batasan-batasan daerah pemilihan. Kemudian assembly size, berapa sih jumlah kursi yang akan diperebutkan di DPR, DPRD, dan seterusnya. Kemudian electoral timetable, jadwal elektoral, agenda elektoral, kalau biasa di pemilu kita disebut dengan tahapan, program, dan jadwal. Dan yang terakhir franchise itu soal hak pilih. Nah, soal rule making ini juga hal kedua yang diatur berikutnya adalah soal rules of electoral governance. Jadi aturan-aturan di dalam mengelola pemilu. Kalau di Indonesia itu biasa disebut dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan. Ini di S2 ada Mas Dio ya, Mas Dio kerja di KPU pasti sangat paham nih. Nah, rules of electoral governance itu komponennya ada soal pendaftaran pemilih, lalu bagaimana mengatur kepesertaan partai politik dan kandidat,
lalu pemantauan pemilihan, kemudian bicara soal bagaimana desain surat suara, kemudian bagaimana mengatur tempat pemungutan suara, kemudian pemungutan dan rekapitulasi suara. Lalu juga bagaimana mengatur soal badan penyelenggara pemilihan atau election management bodies. Dan yang berikut adalah pengaturan soal bagaimana otoritas untuk menyelesaikan perselisihan. Itu semua harus didefinisikan, dipilih bagaimana bentuk pengaturannya ketika bicara soal pembuatan aturan pemilu. Lalu ketika aturan pemilu sudah dibuat, kerangka hukum pemilunya sudah dihasilkan, lalu kita akan tiba kepada aplikasi dari aturan-aturan tersebut. Jadi kalau rule application itu bicara soal bagaimana mengorganisasikan aturan-aturan main yang sudah dibuat. Bicara soal bagaimana proses pendaftaran pemilih, lalu pendaftaran kandidat, pendaftaran partai politik, pendaftaran pemantau pemilu, pendidikan pemilih, lalu organisasi kepemiluan, pemungutan, penghitungan, dan juga pelaporan. Dan yang terakhir, rule adjudication, bagaimana kita mensertifikasi hasil pemilihan dan juga menyelesaikan sengketa. Jadi di sini kemarin minggu lalu saya mengikuti kuliah dengan Pak Rahmat Bagja. Nah, kuliah dari Pak Rahmat Bagja itu sebenarnya bicara soal komponen yang ketiga ini, elemen yang ketiga, yaitu rule adjudication. Jadi bagaimana mengadministrasikan keberatan, laporan pelanggaran, memproses pelanggaran, serta mempublikasikan dan mengimplementasikan putusan gitu. Jadi bicara pemilu itu memang sangat menarik gitu ya. Pengaturan pemilu yang akan kita diskusikan pada siang ini hanya satu elemen atau komponen saja dari tata kelola pemilu. Teman-teman yang ingin berminat menekuni soal hukum kepemiluan sesungguhnya bisa merinci lagi perhatian dan fokusnya pada banyak tema dan pada banyak isu. Nah, itu tadi pengantar soal tata kelola pemilu. Jadi lalu juga ada pendapat dari Profesor Ramlan Surbakti. Dia guru besar perbandingan politik dari FISIP Unair. Kalau tadi Mozaffar dan Sadler bicara soal electoral governance atau tata kelola pemilu pada 3 tingkat, yaitu rule making, rule application, dan rule adjudication, maka Profesor Ramlan Surbakti menyebutkan bahwa tata kelola pemilu atau electoral governance itu meliputi 4 aspek utama. Yang pertama adalah proses pembuatan hukum pemilu dan proses pembuatan hukum pemilu dan hukum pemilunya itu sendiri atau electoral laws. Yang kedua, proses penyelenggaraan pemilu atau electoral processes. Yang ketiga, badan penyelenggara pemilu atau election management body. Dan yang terakhir, sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu. Nah, hari ini kita diminta membahas soal perkembangan mutakhir pengaturan pemilu. Jadi kalau merujuk kepada Mozaffar Sadler dan juga Profesor Ramlan Surbakti, kita akan membahas pada poin pertamanya nih, gitu ya, rule making dan juga hukum pemilunya atau electoral laws-nya. Nah, lanjut lagi, kalau melihat tata kelola pemilu, maka kita harus melihat pemilu itu sebagai sebuah siklus yang terintegrasi satu sama lain, baik menurut pendapat Torres dan Dias maupun dari ACE Project yang dirumuskan oleh beberapa organisasi kepemiluan internasional, mulai dari International IDEA, IFES, dan juga UNDP. Dan juga United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kita bisa melihat pemilu itu pada dasarnya terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah pra periode elektoral, yang kedua adalah periode elektoralnya, dan yang ketiga pasca periode elektoral. Pra periode elektoral di sini pre-electoral period kita mengenal adanya perencanaan, pelatihan, penyebaran informasi, pendaftaran partai politik,
dan seterusnya. Sementara pada periode elektoral ini ada aktivitas inti tahapan pemilu, mulai dari pencalonan, lalu kampanye, pemungutan penghitungan suara, dan juga penetapan hasil. Selesai penyelenggaraan periode elektoral, kita melanjutkan ke fase berikutnya, yaitu post electoral period atau pasca periode elektoral. Di sini kita membahas soal bagaimana kita menyusun strategi untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu berikutnya. Bagaimana kita mereview, mengevaluasi, mengaudit proses penyelenggaraan pemilu yang sudah berlangsung, dan juga melakukan reform atau perbaikan-perbaikan, peningkatan pengaturan agar penyelenggaraan pemilu berikutnya bisa berjalan lebih baik. Nah, soal pengaturan pemilu, kita bicara sebenarnya pada fase ini. Dan bagaimana misalnya penyelenggaraan pemilu yang sudah berlangsung itu bisa dievaluasi, lalu disusun strategi perbaikan, sehingga bisa dikonstruksi pengaturan atau undang-undang pemilu yang lebih baik di dalam mengatur pelaksanaan tahapan pemilu, sehingga pemilu berikutnya dia bisa menghindari permasalahan-permasalahan yang semestinya tidak terjadi di dalam praktik pemilu berikutnya. Jadi kalau kita bicara soal rule making ya, atau pembentukan aturan, penting sekali karena dia menjadi pondasi di dalam penyelenggaraan pemilu. Bahkan International IDEA itu menyebut ada 14 indikator pemilu demokratis. Indikator yang pertama itu dimulai dengan kerangka hukum pemilu yang demokratis. Seperti apa kerangka hukum pemilu yang demokratis? Kerangka hukum pemilu yang demokratis adalah kerangka hukum pemilu yang tidak ambigu, yang jelas, yang tegas, dan kemudian tidak membuat adanya perbedaan tafsir begitu. Nah, ini pentingnya kontribusi kita komunitas hukum dalam memastikan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, karena kita menjadi bagian dari bagaimana upaya memastikan pengaturan pemilu itu betul-betul mampu menjamin praktik pemilu yang jujur, bebas, adil, dan demokratis gitu. Nah, saya akan lanjut kemudian berikut ke pengantar soal pengaturan pemilu sebelum bicara soal pengaturan bagaimana perkembangan mutakhir pengaturan pemilu Indonesia. Yang pertama, ini mungkin teman-teman juga sudah sangat memahami bahwa sejak reformasi mulai tahun 98 hingga saat ini kita telah menyelenggarakan 5 kali pemilu legislatif, mulai dari pemilu 99, 2004, 2009, 2014, dan yang terakhir 2019. Lalu 4 kali pemilu presiden dan wakil presiden, dimulai dari sejak 2004, 2009, 2014, dan 2019. Serta juga 4 kali periode pilkada provinsi dan kabupaten kota, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Mulai dari periode pertama 2005, lalu 2010, kemudian 2015, dan yang terakhir 2020. Alhamdulillah saya sudah 4 kali ikut pilkada langsung. Kalau untuk tingkat untuk tingkat kota ya, mulai dari Kabupaten Tangerang, lalu berubah jadi Kota Tangerang, pertama kali pilkadanya 2010, lalu 2015, dan terakhir 2020. Nah, dan hal ini juga disertai upaya untuk penataan jadwal pilkada menuju penyelenggaraan pilkada nasional secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Penataan jadwal pilkada itu sudah kita mulai sejak pilkada serentak gelombang pertama pada tahun 2015. Lalu gelombang kedua pada tahun 2017, gelombang ketiga pada 2018, dan gelombang keempat yang merupakan pengulangan dari pilkada serentak tahun 2015, yaitu terakhir pada 9 Desember 2020 lalu. Direncanakan pada bulan November 2024, kita akan menyelenggarakan pilkada di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota Indonesia secara bersamaan. Nah, yang berikut sampai pemilu 2014, pengaturan pemilu legislatif dan pemilu presiden itu selalu dilakukan terpisah. Jadi undang-undang pemilunya itu dibedakan antara undang-undang pemilu legislatif dan undang-undang pemilu presiden. Selain itu kita juga mengenal
undang-undang tentang penyelenggara pemilu. Jadi sejak 2007 itu selalu 3 undang-undang gitu ya. Undang-undang pemilu legislatif, undang-undang pemilu presiden, dan undang-undang tentang penyelenggara pemilu. Namun sejak pemilu 2019, pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2013 yang mengatur tentang pemilu serentak, ini hasil dari permohonan Effendi Ghazali, maka dimulailah pengaturan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pengaturan penyelenggara pemilu itu diatur di dalam satu naskah terkodifikasi. Jadi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jadi kita memulai untuk mengkodifikasi pileg, pilpres, dan penyelenggara pemilu dalam satu naskah undang-undang itu ketika kita membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sebelum-sebelumnya selalu terpisah begitu. Nah, sementara untuk pengaturan pilkada itu dilakukan terpisah dari pengaturan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Sejak 2014, pilkada diatur dalam undang-undang tersendiri, di mana sebelumnya pengaturan pilkada itu menjadi bagian dari undang-undang tentang pemerintahan daerah. Jadi sejak 2005 sampai 2014 itu kita merujuk kepada undang-undang tentang pemerintahan daerah yang di dalamnya ada pengaturan tentang pilkada. Pertama kali pengaturan pilkada secara langsung itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Nah, yang berikut pengaturan pemilu legislatif sejak 99 sampai 2019 tercatat kita sudah punya berapa undang-undang nih? Undang-Undang 399, Undang-Undang 12 2003, Undang-Undang 10 2008, Undang-Undang 8 2012, dan yang terakhir Undang-Undang 7 2017. Berarti sudah ada 5 undang-undang selama masa reformasi yang mengatur pemilu legislatif. Kemudian untuk pemilu presiden kita punya 4 undang-undang ya yang mengatur, 3 undang-undang yang mengatur pemilu presiden, mulai dari Undang-Undang 23 2003 Pilpres pertama kita, lalu Undang-Undang 42 tahun 2008 untuk Pilpres 2009, dan ternyata Undang-Undang Pilpres kita itu tidak berubah ketika penyelenggaraan Pilpres 2014. Jadi Pilpres 2009 dan 2014 itu menggunakan undang-undang yang sama. Terakhir Undang-Undang 7 2017 itu mengatur Pilpres 2019. Sementara pengaturan pilkada yang terakhir untuk pilkada pasca penataan jadwal dengan Undang-Undang Pilkada khusus itu kita sudah mengalami 3 kali perubahan gitu ya. Diawali dengan Perpu nomor 1 tahun 2014, disahkan menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, diubah dengan Undang-Undang 8 2015, Undang-Undang 10 tahun 2016, dan terakhir Undang-Undang nomor 6 tahun 2020, di mana Undang-Undang nomor 6 ini merupakan pengesahan Perpu nomor 2 tahun 2020 menjadi undang-undang. Jadi luar biasa nih pengaturan pilkada kita, 3 kali perubahan undang-undang. Seharusnya kalau dari sisi tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sudah layak diganti ya undang-undang pilkada ini. Nah, terakhir itu dan terakhir sebagai pengantar, kalau kita bicara pengaturan pemilu, ternyata pengaturan pemilu di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh Mahkamah Konstitusi. Banyak sekali putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi benchmark dalam pengaturan pilkada. Jadi bukan hanya pilkada tapi juga pemilu ya. Ini saya salah ketik, pemilu dan pilkada. Jadi kalau kita merujuk bagaimana dinamika pengaturan pemilu kita, tidak cukup hanya merujuk kepada peraturan perundang-undangan, tetapi warna dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sangat besar, baik soal sistem pemilunya, aktor pemilihan, manajemen pemilihan, sampai ke penegakan hukum pemilu. Ini yang saat ini sedang insya Allah saya teliti untuk menjadi proposal penelitian saya. Yang berikut adalah dinamika pengaturan pemilu kita sebelum sampai ke isu yang mutakhir.
selama masa reformasi sejak pemilu 99 sampai yang terakhir 2019, kita sudah beberapa kali mengalami perubahan sistem pemilu legislatif. Diawali tahun 99 kita menerapkan sistem pemilu tertutup, lalu di mana kita hanya memilih tanda gambar dan nomor urut partai. Lalu pada 2004 kita memulai pemberlakuan sistem pemilu terbuka, proporsional terbuka dengan pemenuhan bilangan pembagi pemilih atau kuota pembagi pemilih harga satu kursi. Jadi waktu itu memang sistemnya sudah proporsional terbuka pemilu 2004 dalam artian pemilih boleh langsung mencoblos caleg. Tetapi kalau calegnya tidak memperoleh suara seharga satu kursi yang disebut dengan BPP, bilangan pembagi pemilih, atau kuota harga satu kursi, maka kalau dia tidak mencapai BPP, suaranya kembali diberikan kepada, kursi akan diberikan kepada caleg yang memperoleh, diberikan kepada caleg nomor urut 1 atau nomor urut kecil gitu ya. Nah, di 2004 ini yang bisa melampaui kuota harga satu kursi waktu itu tidak banyak, hanya sekitar 10 caleg kan. Salah satunya Hidayat Nur Wahid begitu. Karena harga satu kursi itu mahal sekali. Sehingga kebanyakan meskipun kita sudah menganut sistem proporsional terbuka, tetapi di mana pemilih bisa mencoblos caleg secara langsung, tetapi kebanyakan yang terpilih itu adalah caleg nomor urut 1 ataupun nomor urut 2 gitu. Nah, baru pada pemilu 2009 kita sepenuhnya menerapkan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak. Tetapi sesungguhnya seperti saya uraikan tadi bagaimana pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi, sistem pemilu legislatif 2004 itu bukan murni dari pembuat undang-undang, tetapi ada kontribusi dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/24 tahun 2008 yang dibacakan pada bulan Desember 2008. Jadi awalnya Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 itu mengatur sistem kita proporsional terbuka, pemilih boleh memilih caleg secara langsung. Kalau pemilih memilih caleg secara langsung dan caleg yang dipilih itu mendapat suara tidak sampai kuota harga satu kursi atau BPP, maka yang mendapatkan 50% dari BPP menjadi caleg terpilih. Kalau tidak 50%, 30% gitu ya. 30% dari BPP dia bisa jadi caleg terpilih. Nah, melalui putusan MK nomor 22/24 ini yang dimohonkan oleh Muhammad Saleh, seorang caleg dari PDIP dan juga advokat dari Surabaya, maka penentuan caleg terpilih sepenuhnya berdasarkan suara terbanyak, tidak lagi merujuk kepada kuota harga kursi atau BPP, tetapi sudah murni suara terbanyak. Itu yang pertama, jadi dinamika pengaturan pemilu kita. Bagaimana perubahan sistem pemilu untuk legislatif tidak semata ditentukan oleh pembuat undang-undang, tetapi juga ada pengaruh dari putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah perubahan persyaratan pengusulan presiden dan wakil presiden. Jadi pembuat undang-undang tidak hanya merujuk kepada pasal 6A ayat 2 soal pengusulan calon presiden dan wakil presiden, dan ayat 1 yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, tetapi juga menambahkan persyaratan kepemilikan suara atau kursi hasil pemilu DPR. Jadi dari undang-undang pertama kali diperkenalkan oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2003. Pada waktu itu persyaratannya adalah harus memiliki 15% kursi atau 20% suara. Tetapi untuk pemilu 2004 di ketentuan peralihannya disebutkan tidak harus memiliki ketentuan tersebut belum diberlakukan dan masih merujuk kepada kepemilikan suara dan kursi 3% begitu ya. Jadi tidak langsung memberlakukan persyaratan 15% tetap atau 20%, tetapi sebagai ketentuan peralihan
persyaratannya waktu itu 3%. Nah, itu di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Jadi belum langsung Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, mohon maaf. Jadi belum langsung berlaku persyaratan seperti yang diatur di dalam Undang-Undang 23 2003, tetapi ada ketentuan peralihan yang itu persyaratannya lebih kecil dibandingkan dengan yang diatur di dalam undang-undang tersebut gitu. Dan itu kenapa membuat pada pemilu presiden 2004 ada 5 pasangan calon yang ikut berkompetisi gitu ya, karena ada ketentuan peralihan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tersebut. Jadi tidak serta-merta berlaku ketentuannya gitu ya, tetapi ada ketentuan peralihan yang mengaturnya. Nah, yang berikut adalah yang berikut adalah soal penataan kelembagaan penyelenggara pemilu. Jadi ada dinamika penataan kelembagaan penyelenggara pemilu kita, di mana dengan juga ada pengaruh dari putusan Mahkamah Konstitusi ya. Awalnya kan yang permanen itu hanya KPU sampai tingkat kabupaten kota. Lalu melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 itu Bawaslu juga dipermanenkan, tapi hanya untuk tingkat nasional. Lalu dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Bawaslu dipermanenkan sampai tingkat provinsi. Dengan Undang-Undang 7 2017 Bawaslu dipermanenkan sampai kabupaten kota. Tetapi desain kelembagaan penyelenggara pemilu kita juga tidak lepas dari pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi yang menerjemahkan pasal 22E ayat 5 bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri, bahwa suatu komisi pemilihan umum itu bukan merujuk satu lembaga, tapi merujuk kepada satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Diperkenalkanlah keberadaan KPU, Bawaslu, DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Dan dinamika ini juga diikuti permanenisasi pengawas sampai tingkat kabupaten kota seperti hari ini. Dan yang berikut adalah dinamika pengaturan pemilu kita, yaitu berupa perubahan model keserentakan. Pemilu presiden pertama tahun 2004 itu didahului oleh pemilu legislatif. Jadi pemilu legislatif diselenggarakan dulu, baru pemilu presiden. Nah, biasanya pemilu legislatifnya itu bulan April, baru pemilu presidennya di bulan Juli. Sampai terus kita lakukan 2004 dan 2009 pemilu legislatif lebih dahulu, baru pemilu presiden. Kemudian baru pada 2014 melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 2013 yang dimohonkan oleh Effendi Ghazali yang memperkenalkan tentang pemilu serentak 5 kotak, itu kita memberlakukan keserentakan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Yang kita berlakukan, bukan 2014 ya, mohon maaf. Jadi 2004, 2009, 2014 itu pemilu presiden itu didahului oleh pemilu legislatif. Jadi pemilu legislatifnya dulu, baru pemilu presiden, itu 3 kali kita lakukan, 2004, 2009, 2014. Baru di 2019 kita menyerentakkan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden sebagai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2013. Jadi ini yang kemudian juga dinamika di dalam pengaturan pemilu kita. Nah, yang berikut adalah dinamika pengaturan pemilu. Mohon maaf teman-teman, mungkin kawan-kawan ada yang berpandangan bahwa pilkada bukan pemilu ya. Tetapi kalau saya secara pribadi berpandangan pilkada itu ya pemilu untuk saat ini. Karena kenapa? Asasnya sama dengan asas pemilu, langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil, dan juga diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum, diawasi oleh Bawaslu dan penegakan etiknya oleh DKPP. Maka dengan karakter itu dan juga merujuk putusan Mahkamah Konstitusi 55 tahun 2019, kalau saya pribadi berpandangan ya pilkada adalah pemilu begitu. Nah, beberapa dinamika lain di dalam pengaturan pemilu adalah
diakuinya calon perseorangan di pilkada. Jadi calon perseorangan atau calon independen pertama kali sebenarnya diperkenalkan di Pilkada Aceh, yaitu tahun 2006 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lalu pengaturan ini diberlakukan juga untuk seluruh Indonesia melalui putusan MK nomor 5 /PUU-5 2007. Jadi terlihat kembali ya bagaimana pengaruh dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengaturan pemilu kita. Jadi dalam putusan nomor 5 2007 yang merupakan hasil dari permohonan Lalu Ranggalawe, maka seluruh calon perseorangan itu juga berlaku di Indonesia. Dan putusan MK ini kemudian diikuti oleh penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yaitu perubahan pertama atas Undang-Undang 32 2004. Yang menarik lagi adalah dinamika pengaturan pemilu kita adalah diakuinya calon tunggal di pilkada. Dan itu lagi-lagi diintrodusir oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Waktu itu adalah untuk mengatasi kebuntuan pelaksanaan pilkada, karena dalam undang-undang itu disebutkan kalau calon di dalam pilkada yang mendaftar atau yang memenuhi syarat itu hanya ada satu, maka pilkadanya itu ditunda sampai pilkada serentak berikutnya gitu ya. Sementara waktu tahun 2015 itu pilkada serentak berikutnya itu kan baru tahun 2017. Nah, kemudian pergilah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, lagi-lagi ya Pak Effendi Ghazali gitu ya, dan melalui putusan MK nomor 100 /PUU-13 2015, maka calon tunggal itu diakui oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi oleh Mahkamah dikatakan ketika KPU sudah melakukan upaya yang maksimal sungguh-sungguh untuk membuka pendaftaran dan memberi ruang pendaftaran calon, tetapi ternyata hanya ada satu calon yang mendaftar, maka calon tunggal itu tetap diakui dan bisa mengikuti proses pemilihan gitu ya. Jadi ini yang menjadi salah satu latar belakang kenapa calon tunggal itu sampai hari ini bahkan meningkat jumlahnya di pilkada kita. Karena memang ada kontribusi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya tidak ada di undang-undang kita. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kalau bicara dinamika, apa implikasi dari diakuinya konstitusionalitas calon tunggal di pilkada? Ternyata dari pilkada ke pilkada calon tunggal itu terus meningkat gitu ya. Calon tunggal bertransformasi menjadi jalan pintas untuk mengamankan kemenangan mengamankan kemenangan atau keterpilihan calon. Itu tidak bisa dipungkiri karena kenapa? Ini sebagai contoh, pada 2015 hanya ada 3 calon tunggal di pilkada kita, yaitu Timur Tengah Utara, Tasikmalaya, Jawa Barat, dan kemudian Blitar di Jawa Timur. Kemudian pada 2017, Pilkada Serentak 2017 yang diikuti 101 daerah, ternyata calon tunggalnya itu meningkat menjadi 9. Di 2015, 3 calon tunggal semuanya menang. 2017, 9 calon tunggal semuanya menang. Lalu kemudian di 2018, dari 171 daerah, ternyata meningkat kembali calon tunggalnya, menjadi 16 daerah bercalon tunggal. Dan 15 menang, 1 kalah. 1 di Pilkada Kota Makassar. Dan kalau kita lihat ya, kita melakukan penelitian atau kita kaji kenapa calon tunggal di Pilkada Makassar ini kalah, itu juga tidak lepas misalnya bukan semata perlawanan rakyat, tetapi karena ada incumbent yang kemudian pencalonannya didiskualifikasi atau dibatalkan oleh pengadilan begitu ya, waktu itu oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi bukan, kalau kita lihat kasus Kota Makassar walaupun bisa menjadi sebuah rujukan, tetapi sepenuhnya tidak murni begitu ya, ada vis-a-vis pemilih dengan calon tunggal, tetapi juga ada kontribusi dari petahana yang didiskualifikasi dan kemudian ada kekuatan para pendukung petahana ini yang melakukan perlawanan terhadap si calon tunggal di Kota Makassar. Dan pada pilkada terakhir 2020 ini makin meningkat kembali. Pilkada 2020 itu kan merupakan pengulangan dari Pilkada 2015 ya. Dan kalau kita lihat di 2015 itu ada 3 calon tunggal,
Di 2020 itu ada 25 calon tunggal, kawan-kawan dan Bapak Ibu semua. Pada awalnya itu bahkan ada 28 daerah. Namun karena ada kebijakan dari KPU untuk membuka kembali pendaftaran dan di masa pendaftaran boleh dilakukan rekomposisi dukungan partai politik, akhirnya 3 daerah batal calon tunggal dan hanya meninggalkan 25 daerah. Yang batal calon tunggal itu ada di Serdang Bedagai, Bintan, dan Sungai Penuh. Nah, dari 3 calon tunggal ini, ternyata di Sungai Penuh, si calon tunggal yang batal ternyata justru kalah gitu ya. Kontestan yang mendaftar ketika ada rekomposisi partai itu justru menang. Dan di 25 calon tunggal yang ada di Pilkada 2020 itu semuanya menang 100%. Nah, jadi kawan-kawan bisa lihat ya bagaimana kemudian trennya, kenapa kemudian calon tunggal itu menjadi seakan-akan pengamanan untuk pemenangan, ya karena memang hampir semuanya itu menang gitu. Hanya 1 daerah di Kota Makassar yang kalah. Banyak faktor yang berkontribusi kenapa calon tunggal ini menguat. Yang pertama, adanya persyaratan pengusungan calon yang harus memiliki 20% kursi DPRD atau 25% suara hasil pemilu DPRD yang dianggap menyulitkan untuk membentuk koalisi. Yang kedua, ada tendensi atau ada dugaan praktik mahar politik. Dan ini diperkuat oleh risetnya KPK yang menyebutkan bahwa lebih dari 60% kandidat kepala daerah yang kalah itu menyetor sejumlah uang kepada partai politik dan uang itu tidak dicantumkan di dalam laporan dana kampanye ataupun laporan sumbangan untuk partai politik. Yang ketiga, adanya larangan atau bukan larangan ya, adanya ketentuan bahwa anggota DPR, DPRD, dan DPD yang mau maju pilkada harus mengundurkan diri, itu membuat sumber-sumber rekrutmen dari DPR, DPD, dan DPRD itu berkurang, sehingga lebih banyak orang yang memutuskan tidak usah mundur dari DPR, DPRD, dan DPD untuk maju pilkada gitu. Itu juga dianggap sebagai salah satu kontribusi menyempitnya proses rekrutmen di pilkada. Tetapi memang saya menduga bahwa berdasarkan amatan saya selama ini, calon tunggal itu bertransformasi menjadi jalan pintas untuk mengamankan kemenangan dari si calon begitu ya, ketimbang kemudian dia masih mempertaruhkan peluang menang atau kalah dengan menghadapi kompetitor gitu ya. Jadi lebih baik mengamankan langsung syarat pengusungan calon dengan memborong semua partai politik. Bahkan uniknya di 2018 kalau kawan-kawan lihat data di sini, saya warga Banten ya, dari 4 daerah kabupaten kota yang berpilkada pada 2018 di Banten, itu ternyata 3 daerah bercalon tunggal. Di Kabupaten Lebak, di Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Calon tunggal di Indonesia ini anomali, karena kenapa? Kalau di praktik global, pemilu global, calon tunggal itu biasanya terjadi di daerah-daerah yang dapilnya kecil, atau pemilihnya tidak banyak, sehingga partai politik merasa eksistensi politiknya tidak terganggu kalau dia tidak punya calon gitu ya. Atau calon tunggal itu terjadi di sistem pemilu atau sistem politik yang otoriter. Jadi untuk menghambat kontestan atau kompetitor, maka dilakukanlah calon tunggal. 2 itu biasanya yang banyak terjadi. Nah, tetapi di Indonesia anomalinya kenapa? Karena dia terjadi di kita yang punya partai politik multi partai, jadi partai politik kita ada banyak, bahkan peserta pemilu DPRD 2019 kan ada 16 partai politik begitu ya, tetapi ujungnya justru calon tunggal. Lalu juga terjadi di daerah-daerah yang luas, dapatnya itu luas, daerah pemilihannya itu luas dan besar. Contohnya kalau di Banten itu Lebak. Lebak itu pemilihnya hampir 1 juta. Lalu kemudian Kota Tangerang itu pemilihnya 2 juta lebih. Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang itu hampir 2 juta pemilihnya. Kemudian di Kabupaten Tangerang pemilihnya lebih dari 2 juta. Nah, jadi kan sebenarnya eksistensi partai menjadi penting gitu ya untuk menunjukkan bahwa dia mampu melakukan kaderisasi dan merebut kepemimpinan politik. Tetapi justru yang terjadi malah calon tunggal terus meningkat gitu. Nah, yang berikut juga yang menarik adalah untuk dibedah,
Ini Bang Isal, saya minta waktu 7 menit lagi ya. Calon tunggal pilpres. Nah, bagaimana dengan calon tunggal pilpres? Mungkin tidak di pemilu kita. Jadi kawan-kawan, kalau bicara soal calon tunggal pilpres, ternyata itu dimungkinkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sudah mengatur ranjau-ranjau atau upaya antisipasi tidak terjadi calon tunggal. Misalnya di pasal 229 ayat 2. Itu disebutkan, KPU menolak pendaftaran pasangan calon dalam hal A, pendaftaran hanya oleh satu pasangan calon yang diajukan oleh gabungan dari seluruh partai politik peserta pemilu. Atau yang B, pendaftaran satu pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang mengakibatkan gabungan partai politik peserta pemilu lainnya tidak dapat mendaftarkan pasangan calon. Nah, jadi seperti itu. Jadi misalnya gini, dia dari 100% kursi kan harusnya kalau untuk bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden itu kan memiliki 20% kursi ya. Ternyata dia membentuk koalisi pencalonan itu 85%. Jadi hanya sisa 15%. Maka berdasarkan poin yang B itu KPU akan menolak pendaftarannya. Lalu kemudian di pasal 235 ayat 4 itu ternyata ada pengaturan. Dalam hal terdapat satu pasangan calon, KPU memperpanjang jadwal pendaftaran pasangan calon selama 2 kali 7 hari. Lalu di ayat 5-nya, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat mengajukan pasangan calon, tidak mengajukan bakal pasangan calon partai politik yang bersangkutan, dikenai sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya. Dan yang ayat 6, ternyata ini kuncinya kawan-kawan semua, dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran, sebagaimana dimaksud pada ayat 4, masih terdapat satu pasangan calon, maka tahapan pelaksanaan pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Jadi calon tunggal di Pilpres juga dimungkinkan begitu ya. Meskipun koalisinya misalnya masih menyisakan kursi untuk mengusung calon, tetapi kalau dia tidak mengusung calon ada sanksi. Tapi kalaupun itu sudah ada dijatuhkan sanksi, tetap ada tetap hanya ada satu pasangan calon. Undang-Undang 7 2017 membolehkan calon tunggal Pilpres di pemilu kita. Jadi ini sedikit informasi juga soal pengaturan pemilu kita. Meskipun ada rambu-rambunya ya, tapi calon tunggal Pilpres bukan tidak mungkin di pemilu presiden kita. Nah, yang berikut juga dinamika pemilu kita diwarnai juga oleh perubahan-perubahan model keserentakan. Terutama adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 PUU strip 17 Romawi 2019. Kebetulan ini pemohonnya Perludem, waktu itu saya masih mewakili Perludem sebagai pemohon, dan di dalam putusan MK ini meskipun amar putusan MK menolak permohonan Perludem, jadi Perludem itu memintanya adalah agar pemilu serentak itu dibagi 2 model. Pemilu serentak nasional, memilih presiden, DPR, dan DPD secara bersamaan, lalu 2 tahun berikutnya diselenggarakan pemilu serentak daerah untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, lalu gubernur dan bupati wali kota secara bersamaan. Nah, amarnya menolak permohonan Perludem, tetapi di dalam pertimbangan hukum, Mahkamah Konstitusi sebenarnya mengabulkan apa yang diminta oleh Perludem, tetapi tidak menjadi satu-satunya yang dikabulkan. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019 yang dibacakan bulan Februari 2020 ini merekonstruksi kembali model keserentakan pemilu. Kalau melalui putusan MK nomor 14 tahun 2013 yang dimohonkan oleh Effendi Ghazali, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pemilu serentak itu kalau memilih presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota secara bersamaan di TPS yang sama, waktu yang sama, tempat yang sama, maka melalui putusan 55 ini Mahkamah Konstitusi mengubah pendiriannya dengan mengatakan bahwa keserentakan pemilu itu konstitusional kalau
modelnya seperti yang ada di layar. Yang pertama, nomor 1 ini seperti model kita pemilu 2019, itu juga dianggap konstitusional. Yang kedua, model pemilu serentak di mana DPR, DPD, Presiden, Gubernur, dan Bupati, Wali Kota dipilih secara bersamaan. DPRD-nya dipisahkan. Jadi DPRD-nya tidak bersamaan. Yang bersamaan itu, yang serentak itu DPR, DPD, Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Atau yang ketiga, ini lebih seru lagi nih. Pemilu serentaknya itu menggabungkan pemilihan 7 posisi sekaligus. DPR, DPD, Presiden, DPRD, provinsi, DPRD kabupaten kota, gubernur, dan bupati wali kota. Ini berarti 7 posisi sekaligus ya. Kalau yang pertama ini 5 posisi, yang kedua 5 posisi dipilih sekaligus, yang ketiga 7 posisi. Yang keempat, ini seperti yang perlu dimintakan nih, membagi menjadi pemilu nasional, memilih presiden, DPR, DPD secara bersamaan, lalu beberapa waktu setelahnya pemilu serentak daerah, memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan gubernur, bupati, wali kota secara bersamaan. Atau yang kelima, 3 kali pemilu serentak, yaitu yang pertama pemilu serentak nasional, memilih presiden secara bersamaan, lalu beberapa waktu setelahnya pemilu serentak di tingkat provinsi, memilih DPRD provinsi dan gubernur secara bersamaan. Kemudian beberapa waktu setelahnya pemilu serentak di tingkat kabupaten kota untuk memilih anggota DPRD kabupaten kota dan bupati serta wali kota secara bersamaan. Nah, atau Mahkamah Konstitusi mengunci di berikutnya, pilihan-pilihan lain tuh boleh dipilih pembuat undang-undang karena ini menjadi kebijakan politik hukum terbuka dari pembuat undang-undang. Asalkan yaitu sifat keserentakan pemilu untuk memilih DPR, DPD, dan Presiden Wakil Presiden itu tidak diubah. Jadi magic word-nya atau kata kuncinya, keyword-nya adalah DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, pemilihannya 3 posisi ini harus dibarengkan, harus diserentakkan, tidak boleh dipisahkan. Nah, ini berarti kan kembali merekonstruksi model keserentakan kita. Bagaimana kemudian panduan bagi pembuat undang-undang untuk memilih 6 model ini yang mana yang akan dipilih? Mahkamah memberikan guidance, memberikan panduan, tidak sembarangan boleh pilih gitu ya. Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa yang pertama, pembuat undang-undang dalam memilih model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang itu harus dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan. Yang ketiga, ini makanya saya kasih warna hitam tebal ya, supaya teman-teman juga bisa evaluasi bersama. Pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia, sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar, terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas. Yang keempat, pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Jadi kemudahan dan kesederhanaan bagi kita pemilih itu menjadi pertimbangan konstitusional di dalam memilih model keserentakan. Dan yang terakhir, tidak acap kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum. Yang menarik kawan-kawan ya, kalau kita lihat dari model-model ini, ternyata Mahkamah Konstitusi itu mengkategorisir pemilihan gubernur, bupati, wali kota sebagai bagian dari pemilihan umum serentak. Jadi ketika dia menggunakan nomenklatur pemilihan umum serentak provinsi, pemilihan umum serentak kabupaten kota, dan itu kembali dipertegas ketika ada poin kelima di dalam pertimbangan hukum ketika memilih model keserentakan tidak acap kali mengubah model pemilihan langsung. Jadi ini juga menjadi pertimbangan yang perlu kita pikirkan di dalam ke depan bagaimana diskursus pilkada langsung atau tidak langsung. Nah, ternyata MK relevan memuat poin keempat ini kawan-kawan dan Bapak Ibu semua.
Karena ternyata memang pemilu Indonesia itu tidak mudah alias sulit dan rumit. Jadi bagi kita pemilih, kalau kita boleh jujur ya, saya tanya ke kawan-kawan semua, pasti kesulitan ketika pemilu legislatif yang lalu. Sebab kenapa? Kandidatnya sangat banyak, surat suaranya besar gitu ya, dan interaksi antara caleg partai politik dengan pemilih mungkin juga tidak terlalu maksimal. Karena pemilu presiden mendominasi dan pemilu legislatif tidak terlalu mendapat perhatian. Ini bisa kawan-kawan lihat indikator pemilu kita itu tidak mudah, sulit, dan rumit gitu ya. Kawan-kawan bisa lihat dalam standar global internasional, suara tidak sah atau invalid votes artinya pemilih datang ke TPS, mencoblos, memberikan suara, tetapi suaranya tidak bisa dihitung karena cara mencoblosnya, cara memilihnya itu tidak sah gitu ya. Ternyata angkanya itu tinggi sekali. Kalau presiden di kita itu ini masih masuk standar internasional lah. Kalau internasional itu masih bisa ditolerir kalau suara tidak sahnya itu 3-4%. Nah di kita di Pilpres itu ada 2,38%. Untuk pemilu DPD itu suara tidak sahnya atau invalid votes-nya itu ada 19,02%, setara dengan 29.700.000 lebih, gitu ya. Nah ini yang kawan-kawan bisa bayangkan, ada 29 juta pemilih sudah datang ke TPS, tapi suaranya tidak bisa dihitung untuk pemilu DPD karena cara memilihnya salah, cara memilihnya tidak sah. Lalu untuk pemilu DPR itu ada 17.500.000, ini hasil pemilu 2019, atau setara dengan 11,12%. Seharusnya ini menjadi latar bagi pembuat undang-undang untuk memikirkan ulang desain pemilu kita karena ada kompleksitas yang mestinya mereka jawab. Dan data ini juga terjawab, data ini juga konsisten ditunjukkan oleh pemilu di tingkat daerah. Ini riset kami di Jawa Barat dan Lampung, angkanya itu serupa dengan nasional. Ini 2 menit lagi saya akan, ini sebelumnya dan berikut kita akan diskusi, ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan. Nah, pada dasarnya pembuat undang-undang dalam konteks tata kelola pemilu sudah berusaha untuk mengevaluasi pemilu 2019 dan kemudian menyusun reform ya atau reformasi aturan pemilu dengan pembuatan RUU pemilu. Jadi DPR kita itu melalui Komisi 2 menginisiasi RUU pemilihan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Versi yang terakhir itu versi 26 November 2020 dan ini sudah dikirimkan ke Balek gitu ya. Walaupun kemudian RUU Pemilu ini pada 9 Maret 2021 diputuskan oleh Balek bersama dengan Menkumham dan Panitia Undang-Undang Perancang Undang-Undang DPD untuk ditarik atau dicabut dari Prolegnas 2021. Awalnya dia masuk Prolegnas, tetapi kemudian bahkan sudah dibahas sejak 2020 oleh Komisi 2. Tetapi rapat tanggal 9 antara Balek, DPR, Menkumham, dan DPD, Panitia Perancang Undang-Undang, memutuskan untuk menarik RUU Pemilu dari Prolegnas 2021. Dan kalau kita lihat apa saja sih isi RUU Pemilu gitu ya yang diusulkan. Ternyata RUU Pemilu yang diusulkan Komisi 2 itu mengusulkan untuk menggabungkan pengaturan pemilu dan pilkada yang sebelumnya terpisah. Kalau sebelumnya pemilu diatur Undang-Undang 7 2017, pilkada diatur Undang-Undang 1 2015 dan segala perubahannya, di RUU Pemilu itu diusulkan diatur dalam satu naskah terkodifikasi oleh Komisi 2. Yang kedua, Komisi 2 membagi pemilu itu menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah. Tapi bukan dalam bentuk model yang diusulkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi melalui model pemilu nasional itu memilih 5 posisi sekaligus, lalu pemilu daerah hanya untuk memilih gubernur, bupati, jadi persis seperti yang kita lakukan di 2019. Jadi ada pemilu DPR, DPD, DPRD, dan Presiden serentak, lalu ada pilkada dalam waktu yang terpisah. Kemudian pembuat undang-undang Komisi 2 mengusulkan untuk menaikkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen dari semula 4% menjadi 5% untuk DPR RI, serta memberlakukan ambang batas DPRD provinsi sebesar 4%
dan DPRD kabupaten kota 3%. Padahal sebelumnya itu tidak ada. Jadi di pemilu 2019 dan pemilu-pemilu sebelumnya tidak pernah ada ambang batas parlemen atau parliamentary threshold untuk DPRD. Sehingga semua partai yang mendapat suara itu bisa diikutkan di dalam. Tetapi di RUU Pemilu itu justru ambang batas DPR-nya dinaikkan, ambang batas kursi untuk DPRD-nya juga kemudian menjadi diadakan gitu ya. Kemudian RUU Pemilu juga memperkecil besaran daerah pemilihan. Alokasi kursinya diperkecil untuk DPR RI jadi 3-8 yang semula 3-10, untuk DPRD provinsi dan kabupaten kota menjadi 3-10 yang sebelumnya 3-12. Kemudian tidak ada perubahan sistem pemilu, tetap sistem pemilu proporsional daftar terbuka. Lalu tetap memberlakukan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sama seperti sebelumnya, yaitu 20% kursi atau 25% suara sah. Kemudian desain kelembagaan penyelenggara pemilu tidak berubah. Nah, tapi yang menariknya, ini yang poin terakhir, Komisi 2 mengusul norma. Kalau yang sekarang ini kan jadwal pilkada kita akan pilkada serentak nasional pada tahun 2024. Jadi semua daerah di Indonesia itu akan pilkada 2024. Hasil dari pilkada 2020 itu hanya akan menjabat sampai 2024. Lalu daerah-daerah kepala daerahnya pada 2022 dan 2023 seperti DKI dan Banten itu tidak akan ada pilkada. Jadi semuanya akan diisi oleh penjabat kepala daerah dan baru akan pilkada pada November 2024. Itu desain yang ada sekarang. Nah, oleh RUU Pemilu yang batal jadi prolegnas ini, itu diusulkan normalisasi. Jadi pilkada tetap ada di 2022, jadi DKI, Banten itu tetap pilkada di 2022, dan 2023 juga tetap pilkada seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya. Baru pilkada serentak nasionalnya pada 2027. Nah, tapi karena ini dibatalkan masuk prolegnas, berarti RUU Pemilu kita batal untuk dibahas di 2021. Dengan demikian, karena tidak ada revisi Undang-Undang Pemilu, maka untuk Pemilu 2024, dasar hukumnya kalau tidak ada perubahan, kita tetap memakai Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum. Pemilih akan kembali memilih 5 posisi sekaligus secara serentak, yaitu memilih presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Pemilu dan pilkada diselenggarakan pada tahun yang sama, yaitu 2024, namun berbeda bulan. Nah, KPU sudah membuat simulasi usulan KPU untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak, itu usulannya ada 2 opsi. Hari Rabu 14 Februari 2024 atau hari Rabu 6 Maret 2024. Kenapa harus hari Rabu? Ada di YouTube channel saya. Ini agak promosi sedikit. Lalu untuk pilkada, KPU mengusulkan opsi pilkadanya pada hari Rabu November 2024. Ini implikasi karena undang-undang pemilunya tidak direvisi. Lalu kemudian bagaimana sistem pemilunya? Maka sistem pemilunya, ini slide terakhir, yang pertama, partai politik untuk menjadi peserta pemilu 2024 itu harus mendaftar ulang ke KPU. Harus diverifikasi lagi keterpenuhan persyaratannya. Harus memiliki kantor di 100% provinsi, 75% kabupaten kota, dan 50% kecamatan, serta harus punya anggota 1.000 di setiap kabupaten kota atau 1/1000. Dan semua akan diverifikasi administrasi dan faktual oleh KPU. Karena merujuk Undang-Undang 7 2017 begitu persyaratannya. Jadi belum tentu yang peserta pemilu 2019 akan kembali menjadi peserta pemilu 2024. Yang kedua, alokasi kursi di dapil tetap sama dengan pemilu 2019. Lalu ambang batas pencalonan presiden tetap sama dengan ambang batas seperti di layar ini sudah berlaku sejak pemilu 2009 ya. 2009 kita ada 3 paslon, 2014 ada 2 paslon, 2019 juga ada 2 paslon.
Lalu sistem pemilu legislatif kita tetap proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak. Sistem pemilu DPD kita tetap sama, yaitu single non-transferable vote atau distrik berwakil banyak, memilih 4 caleg DPD yang memperoleh suara tertinggi. Kemudian metode konversi suaranya tetap sama, yaitu Sanleh, bilangan pembagi ganjil gitu ya, dan ambang batas parlemennya tetap sama 4% untuk DPRD. Jadi kawan-kawan bisa lihat ya, kenapa partai politik kompakan tidak mau. Ternyata ada pertemuan kepentingan melalui pembatalan revisi. Dengan skema seperti di layar, partai menengah kecil tentu diuntungkan tidak jadi direvisi daripada direvisi. Ambang batas parlemennya naik. Kalau tidak direvisi kan ambang batas parlemennya tetap sama gitu ya. Nah, partai-partai besar juga diuntungkan karena tetap ada ambang batas pencalonan presiden. Jadi ada pertemuan kepentingan. Nah, pemerintah juga diuntungkan karena kenapa? Pilkada tetap 4 dan presiden gubernur di setidaknya 24 provinsi yang akan berakhir masa jabatannya pada 2022, 2023, dan 2024. Namun, apa implikasinya sebagai penutup? Kita tahu bahwa pemilu 2019 itu kompleks, rumit, tidak mudah. Pemilu legislatif tenggelam oleh pemilu presiden, polarisasi luar biasa, keterbelahan di masyarakat gitu ya. Sampai sekarang terasa begitu, petugas meninggal dunia sampai 800 orang lebih karena kelelahan, pemilunya sangat berat. Implikasinya apa? Yang pertama, kompleksitas pemilu 2019 dan problematika yang dihadapi potensial berulang di 2024. Penyelenggaranya tetap sama, tidak ada perubahan, KPU, Bawaslu, jumlah anggotanya juga tetap sama begitu ya. Tetapi kompleksitasnya potensial kembali berulang. Teman-teman pasti merasakan karena yakin saya 2019 kan semua ikut memilih gitu ya. Lalu makin memperlemah party ID, tingkat identifikasi pemilih dengan partai politik. Kawan-kawan kan kita selalu diajarkan bahwa pemilu itu ruang kita untuk mengevaluasi partai politik ya. Dengan diserentakannya pemilu dan pilkada pada 1 tahun yang sama, maka kesempatan kita untuk mengevaluasi partai politik melalui pileg, pilpres, dan pilkada itu akan berjalan ya menunggu 5 tahun. Berbeda dengan sebelumnya, contoh, selesai pileg, pilpres misalnya, aktor-aktor partai itu harus menjaga performa politiknya, karena kalau dia kader partai, dia ingin ikut pilkada, maka dia tidak boleh macam-macam, sebab di pilkada dia bisa dievaluasi oleh pemilih gitu ya setelah pileg pilpres. Nah kalau sekarang kan tidak, semua dibarengkan 1 tahun yang sama. Padahal partai politik itu biasanya turun ke masyarakat ketika tahapan pemilu sedang berjalan. Nah sekarang ya semuanya pada 1 tahun yang sama dan interaksi partai dengan pemilih hanya akan terbatas pada tahun-tahun pemilu saja ketika tahapan sudah berjalan. Padahal party ID kita di Indonesia ini sangat rendah ya. Kurang dari 6% saja dari pemilih kita yang merasa punya party ID atau punya keterhubungan dengan partai politik. Serupa dengan Pilkada 2020, pemerintah akan berusaha maksimal agar prosedural pemilu dan pilkada bisa berjalan baik, namun kompleksitas pemilu bukan hanya prosedural, tapi juga substantif. Nah ini yang menarik nih. Mahkamah Konstitusi dugaan saya akan menjadi sandaran perubahan pengaturan pemilu untuk memperbaiki lemah kurang dan bolong-bolong dalam undang-undang pemilu. Inilah yang dengan menguatkan politik atau judicialization dalam tata kelola pemilu kita. Tidak kompleks seperti sekarang saja Mahkamah Konstitusi itu jadi sandaran di dalam melakukan perubahan pengaturan elektoral, apalagi seperti sekarang ketika undang-undangnya tidak diubah. Lalu terobosan dan inovasi kepemiluan sepenuhnya mengandalkan KPU dan peraturan KPU, padahal peraturan KPU juga banyak keterbatasan dalam mengatur materi muatan sesuai dengan kapasitas peraturan KPU. Dan yang terakhir, sekali kita punya pemilu dalam 1 tahun yang sama dan pilkada di tahun yang sama, kita akan sulit untuk menata jadwal pemilu setelah 2024. Sebagai penutup, kawan-kawan, saya merekomendasikan teman-teman
untuk kalau mau riset pemilu itu ada situs-situs pemilu yang sangat bagus ya. Kalau untuk data kepemiluan Indonesia itu ada info.pemilu.kpu.go.id. Di dalam situs ini semua data pemilu 2014, 2019, data pilkada 2015, 2017, 2018, 2020, beserta data-data kandidat itu semua bisa dilihat di situ. Jadi lengkap sekali data-datanya ada di situ, perolehan suara, CV para calon, laporan dana kampanye, semua ada di situs yang pertama ini. Saya senang sekali buka situs itu karena datanya sangat lengkap. Sebaiknya teman-teman download gitu ya, disimpan sehingga ketika mau riset itu gampang untuk mengolah datanya. Dan data tersedia dalam bentuk CSV, jadi Excel, sehingga kita bisa olah dengan mudah. Lalu juga ada situs idea.international.in gitu ya. Karena di sini banyak buku-buku gratis dan juga voter turnout, angka partisipasi pemilih seluruh dunia itu bisa diunduh di situs ini. Dan saya biasanya melihat ACE Project karena di ACE Project itu ada forum diskusi dengan para pakar pemilu global dan undang-undang pemilu di seluruh dunia itu diupload di sini. Jadi kita bisa komparasikan. Nah, saya kira demikian. Mohon maaf nih 1 jam saya ngomong. Semoga berkenan. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang relevan, mohon kritik sarannya. Halo, terima kasih banyak Ibu Titi Anggraini atas kuliahnya yang sangat komprehensif tentunya. Ya, terima kasih banyak atas waktunya sudah memberikan kuliah pada kesempatan siang hari ini buat teman-teman di Fakultas Hukum alma maternya Mbak Titi juga. Juga mungkin nanti satu website lagi Mbak Titi ya, websitenya Perludem. Nah, itu juga banyak buku-buku materi-materi juga ya di situ teman-teman. Tadi mau nyebut itu tapi takut jualan, Bang. Nggak apa-apa, ilmunya yang penting Mbak Titi. Aja disebut. Mau beli buku di mana saja kan boleh, termasuk di Perludem. Iya. Oke. Silakan teman-teman ya untuk memberikan pertanyaan kepada Mbak Titi. Kita masih ada waktu sampai 14.40 ya. Lebih dikit mungkinnya juga boleh. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Izin, Pak. Ya, siapa ini? Sandra. Mbak Sandra. Oke, silakan Mbak Sandra. Terima kasih Pak dan Ibu Titi. Saya sebenarnya sepakat juga Ibu bahwa apa yang dikatakan oleh Perludem, adanya pembedaan antara pemilu nasional dengan pemilu daerah. Karena terlepas dari curat marutnya adanya 5 kotak suara pada pemilu 2019 kemarin gitu. Karena juga mengingat bahwa DPRD itu termasuk ke dalam bagian dari pemerintahan daerah. Jadi bagaimana mensinergikan antara DPRD dan kepala daerah atau memberikan kesinambungan antara DPRD dan kepala daerah, maka dibuatlah adanya pemilu nasional dan pemilu daerah itu sendiri gitu. Nah, saya di sini izin bertanya Ibu bahwa ternyata mengenai ambang batas parlemen, bahwa ternyata setiap tahun-tahunnya dalam pemilihan umum itu sendiri ambang batas parlemen itu sendiri mengalami kenaikan 2,5%, 3,5%, 4%, bahkan di rancangan undang-undang yang tadi mau adanya ide atau gagasan untuk menambahkan 5% ambang batas parlemen. Nah, justru menurut saya sendiri ini adalah sebuah hal yang akan membuat suara dari masyarakat itu menjadi sia-sia. Karena ternyata data yang saya temukan pada tahun 2019 kemarin ada 13,5 juta suara yang tidak masuk ke dalam ambang batas parlemen, sehingga ini membuat kesia-siaan dari pemilu itu sendiri gitu, dari suara masyarakat itu sendiri gitu. Nah, mungkin yang bisa, maksudnya mungkin karena kalau melihat adanya ambang batas, kalau melihat dari sisi politiknya yang saya baca dari buku bahwa pemberian ambang batas adalah untuk mencegah bagaimana caranya si partai-partai kecil gitu dapat masuk ke dalam pemerintahan di negara Indonesia gitu. Padahal
Padahal seharusnya bagaimana suara ini bisa terkonversi ke kursi DPR itu sendiri, karena ini suara dari masyarakat, pemegang kedaulatan negara tertinggi gitu. Nah, dan alih-alih bahkan ambang batas ini adalah sebagai alasan bagaimana melakukan penyederhanaan partai politik. Nah, menurut saya sendiri penyederhanaan partai politik itu bisa saja dilakukan. Ini menurut saya sendiri ya Ibu Bapak. Mungkin bisa saja dilakukan adanya penyederhanaan fraksi atau pengurangan jumlah kursi dan menguncinya dengan metode fixed seat yang diterapkan oleh Amerika Serikat gitu. Jadi menurut saya pribadi mungkin itu bisa dilakukan untuk melakukan penyederhanaan partai politik sendiri gitu. Namun yang saya tanyakan, apakah ada solusi dari Perludem itu sendiri biar nggak banyak suara yang terbuang ketika dikonversi menjadi kursi itu sendiri di DPR gitu, khususnya suara dari partai itu sendiri gitu. Atau adakah alternatif lain untuk menggantikan parliamentary threshold itu sendiri begitu Ibu? Nah, yang kedua Bu, ya, Mbak, ini Mbak satu-satu Mbak biar yang lain juga kebagian. Ya, terima kasih Ibu. Bapak. Nanti kalau tidak ada waktu lagi kita teruskan ya. Mohon maaf ya Mbak Sandra. Silakan Mbak Titi langsung dijawab. Iya, makasih. Wah, saya senang sekali nih banyak teman S3 saya ikutan. Saya berasa ujian disertasi jadinya. Ada Mas Reza, ada Pak Yanu. Nanti kalau saya nggak bisa, semoga teman-teman saya bantuin jawab ya. Makasih Mbak Sandra, pertanyaan bagus sekali. Jadi saya senang sekali pertanyaan ini. Memang di layar tadi di PowerPoint saya tidak sampaikan soal dinamika suara terbuang atau wasted votes ya. Kan kita ini punya dua jenis suara yang tidak bisa dihitung di pemilu legislatif. Yang pertama invalid votes. Invalid votes ini adalah suara tidak sah. Jadi karena dia cara mencoblosnya itu salah gitu. Dan memang pemilu kita ini the most complex election in the world. Jadi pemilu dengan sistem paling rumit di dunia. Kebanyakan karena sosialisasi atau pendidikan pemilih yang kurang maksimal, pemilih kebingungan, milihnya misalnya calegnya saya, tapi partainya bukan partai yang mengusung saya. Itu kan membuat suara tidak sah. Yang kedua adalah wasted votes atau suara terbuang. Nah, suara terbuang ini adalah suara yang tidak bisa dihitung karena partai politik tidak memperoleh suara sejumlah ambang batas untuk diikutkan di dalam penentuan perolehan kursi. Dari tahun 99 kan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold naik terus ya Mbak Sandra ya. 2009 besaran parliamentary threshold kita 2,5%. 2,5% dengan diikuti partai politik 38 partai, yang masuk parlemen ada 9 partai. 2014 naik jadi 3,5%. Dari 3,5% itu diikuti 12 partai politik, ternyata partai yang masuk parlemen ada 10. Lalu kemudian pada 2019 ambang batas parlemen kita naik jadi 4%. 16 partai, ternyata yang masuk parlemen ada 9 partai politik di DPR RI. Nah, tetapi konsekuensinya apa? Konsekuensi dari pemberlakuan ambang batas parlemen yaitu suara terbuang, semakin tinggi ambang batas parlemen, maka suara terbuang atau wasted votes, suara pemilih yang sudah datang ke TPS memberikan suara, memilih partai politik dan memilihnya dengan cara yang sah, tidak bisa dihitung karena partainya tidak lolos ambang batas parlemen. Di 2019 ada 7 partai politik tidak lolos ambang batas parlemen. Teman-teman pasti tahu ya, PSI dan kawan-kawan, Perindo, PBB, PKPI dan seterusnya. Dan itu mengkontribusikan 13 juta lebih suara pemilih tidak bisa dihitung. Sekarang kalau Mbak Sandra jumlahkan Mbak, antara suara invalid votes dengan wasted votes dijumlahkan, itu kan besar sekali ya, suara pemilih yang tidak bisa dihitung begitu. Nah, ini akhirnya membuat yang disebut dengan disproporsionalitas. Disproporsionalitas itu apa? Disproporsionalitas itu adalah tidak proporsionalnya antara jumlah perolehan suara dengan perolehan kursi. Padahal kita menganut sistem pemilu proporsional. Apa makna sistem pemilu proporsional? Makna sistem pemilu proporsional itu adalah proporsionalitas perolehan suara dengan perolehan kursi.
Jadi kalau suaranya dapat 1%, maka kursinya dapat 1%. Perolehan suaranya 10%, maka perolehan kursinya 10%. Semakin terjadi disparitas, maka menciptakan disproporsional. Dan itu berarti mencederai sistem pemilu, begitu ya. Ambang batas parlemen itu adalah sesuatu yang konstitusional. Karena biasanya dia diberlakukan di negara-negara yang menganut sistem proporsional. Tujuannya untuk apa? Mengurangi fragmentasi di parlemen. Jadi kalau ada misalnya pandangan bahwa ambang batas parlemen itu inkonstitusional, praktik internasional juga mengenal pemberlakuan ambang batas parlemen. Bahkan Turki misalnya memberlakukan 10%. Tetapi Mbak Sandra, yang menjadi persoalan di negara kita adalah bukan ambang batasnya, Mbak. Karena ambang batasnya itu sesuatu yang konstitusional. Yang menjadi persoalan adalah ketika pembuat undang-undang menentukan angka ambang batas itu tidak pernah dengan metode yang akuntabel, transparan, dan terukur. Sekarang Mbak Sandra, kalau saya tanya, Mbak Sandra tahu nggak kenapa pembuat undang-undang memilih 4%? Pasti tidak tahu kan? Kenapa milih 2,5%, kenapa milih 3,5%, kenapa memilih 4%, itu tidak tahu. Itulah yang sebenarnya kami ujikan ke Mahkamah Konstitusi ketika kami menguji ambang batas parlemen. Jadi yang kami minta itu bukan menyatakan ambang batas parlemennya inkonstitusional, tetapi kami ingin menyatakan bahwa penentuan angka-angka itu inkonstitusional karena tidak dilakukan secara transparan, terbuka, dan terukur. Sebab kalau kita rujuk, ada rumus yang bisa digunakan untuk mengukur ambang batas parlemen sehingga tetap menjaga proporsionalitas pemilu, Mbak Sandra. Misalnya rumus yang digunakan oleh Ren T.G. Parra, ya kan? Pasti Mbak Sandra kalau bisa membaca buku Ren T.G. Parra. Jadi rumus T.G. Parra itu adalah rumus yang bisa digunakan untuk menentukan berapa angka ambang batas sehingga proporsionalitas pemilu itu bisa tetap terjaga. Kalau menggunakan rumus T.G. Parra, maka sebenarnya dengan ambang batas 1% saja itu tuh sudah cukup gitu. Jadi kalau Perludem sendiri dengan rumus T.G. Parra itu mengusulkan 1% untuk ambang batas parlemen. Bahkan sebenarnya ambang batas parlemen tidak diberlakukan pun tidak apa-apa. Walaupun di negara-negara dengan sistem proporsional biasanya ambang batas parlemen itu lazim. Kan bedanya kalau dengan sistem mayoritarian karena alokasi kursi di dapil hanya ada 1, otomatis partai itu akan terbentuk sistem kepartaian 2 partai. Kan konsekuensi logis dari sistem mayoritarian atau yang kita kenal dengan sistem distrik ya di Indonesia itu menghasilkan sistem 2 partai. Kalau sistem proporsional dia menghasilkan sistem multi partai. Jadi itu by default gitu. Nah, makanya negara-negara untuk mengantisipasi fragmentasi parlemen, dia memberlakukan ambang batas parlemen. Kalau hitung-hitungan kami untuk Indonesia, 1% itu sebenarnya udah cukup gitu. Tetapi tidak ada ambang batas pun tidak apa-apa. Caranya bagaimana, Mbak Sandra? Caranya ada yang pertama, tadi saya setuju, pemberlakuan ambang batas fraksi. Jadi membentuk fraksi itu ada ambang batasnya, seperti di pemilu 99. Kalau Mbak Sandra ingat, itu Partai Keadilan dan PAN itu kan bergabung dalam satu fraksi. Itu di 99. Atau yang kedua, dengan mengecilkan alokasi kursi di dapil. Kalau sekarang kan 3 sampai 10. Jadi 3 sampai 10 itu sebenarnya alokasi kursi besar. Alokasi kursi kecil itu kalau alokasi kursinya adalah 2 sampai 4 gitu ya. Karena alokasi kursi itu akan menentukan jumlah perolehan partai politik yang bisa memperoleh kursi di parlemen. Kalau alokasi kursi di dapilnya contoh 3 sampai 8, maka maksimal 8 partai saja yang bisa dapat kursi. Kan nggak mungkin alokasi kursi di dapil ada 8, partai politik yang dapat kursi ada 9. Kan nggak mungkin kan Mbak Sandra? Alokasi kursi itu kursi yang diperebutkan di dapil. Jadi cara alamiah berikutnya adalah threshold-nya itu tidak di ketika penentuan perolehan kursi. Threshold-nya itu adalah dengan mengatur alokasi kursi yang diperebutkan di dapil yang lebih kecil. Nah, jadi seperti itu. Tetapi kan partai-partai kita nggak mau, Mbak, gitu. Jadi visi kita di dalam membuat undang-undang pemilu itu belum solid.
Kenapa kemarin undang-undangnya gagal ganti? Ya karena gitu, partai politik yang menengah, kecil menengah, daripada dia tidak dapat kursi karena kursi yang diperebutkan di dapil dikurangi, di DPR RI dari 3 sampai 10 jadi 3 sampai 8, terancam dong ya gitu ya. Lalu ambang batas parlemen juga naik jadi 5%, lebih baik tidak usah diubah saja. Nah, pengaturan yang seperti itu, yang seperti di RUU Pemilu itu overkill atau berlebihan. Karena kenapa? Karena saya bisa memahami ya kenapa partai-partai kecil menengah tidak mau. Karena memang pengaturannya itu overkill atau berlebihan. Masa ambang batas parlemennya dinaikin, tapi kursi yang diperebutkan di dapil juga diperkecil gitu. Kan makin susah. Wajar dong PAN sama P3 langsung teriak gitu ya, tidak mau undang-undangnya direvisi. Harusnya kalau mau memperkecil dapil, ambang batasnya jangan dinaikkan, tetap 4%, kalau perlu diturunkan gitu ya. Diturunkan jadi 1%. Jadi ambang batasnya itu alamiah, Mbak Sandra. Karena kalau dia alokasi kursi di dapil, kan tidak akan membuat suara tidak sah. Jadi semua suara itu diikutkan di dalam penentuan perolehan kursi. Jadi itu usulannya Mbak Sandra, tidak usah memberlakukan ambang batas parlemen tinggi-tinggi, tapi melalui ambang batas alamiah, yaitu mengecilkan alokasi kursi ke dapil. Tapi jangan minta semuanya gitu, partai kecil jangan semuanya mau, ambang batasnya diturunin, tapi alokasi kursi di dapil juga mau diperbesar atau digedein, ya nggak adil juga. Karena hal yang begitu akan menambah kompleksitas pemilu. Kasihan pemilih kita, suara tidak sahnya terlalu tinggi. Demikian Mbak Sandra, semoga sudah cukup jelas ya soal parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Ya, terima kasih Mbak Titi. Ya, menarik juga ya ketika Mbak Titi bilang tidak ada alasan yang kita ketahui mengapa muncul angka sekian persen itu gitu. Bahkan kalau di dalam naskah akademiknya juga tidak tergambar itu. Enggak ya? Tidak, Bang. Tidak pernah ada alasan terukur kenapa angka itu dipilih. Padahal secara akademik ada rumus yang bisa digunakan, salah satunya tadi rumus dari Rente Guevara itu. Sayangnya di Mahkamah Konstitusi permohonan kami ditolak karena alasan legal standing, sebab ada surat kuasa yang salah dari direktur ke kuasa hukum. Tapi insya Allah selesai sidang MK perselisihan hasil, kita maju lagi ke Mahkamah Konstitusi nih, mohon doanya. Dengan pakai rumus si Rente Guevara itu ya. Kalau perlu kita bikin webinar khusus tentang rumus itu, karena itu rumus matematik yang sangat ilmiah ya pasti ya. Iya, baik, terima kasih Mbak Sandra. Disimpan dulu ya pertanyaan keduanya, nanti silakan kepada teman-teman lain dulu. Ada lagi mungkin? Kalau di YouTube ada komen itu Mbak Titi, saya baca barusan. Pokoknya kami KPU siap katanya melaksanakan pemilu 2024 gitu. Siap apa nih? Siap kacau apa siap beres? Padahal KPU-nya belum tentu KPU yang sekarang loh kalau diganti. Ganti ya. Kapan penggantiannya Mbak Titi? Oh ya, kalau yang KPU yang sekarang, KPU RI, itu masa jabatannya akan berakhir pertengahan April 2022. Proses rekrutmennya sendiri akan berlangsung biasanya kalau berdasarkan konvensi sebelum-sebelumnya, di bulan Oktober itu sudah mulai proses seleksi. Itu untuk KPU RI. Sementara KPU Provinsi itu akhir masa jabatannya beragam, kebanyakan itu berakhir di pertengahan 2023, mulai bulan Juli. Jadi bayangkan kawan-kawan semua, di tengah kompleksitas pemilu 2024, ternyata kalau tidak ada perubahan undang-undang, misalnya kan ada beberapa narasi yang sudah mulai mengusulkan agar KPU Provinsi, Kabupaten, Kota itu diperpanjang masa jabatannya sampai pemilu 2024 berakhir. Sehingga ketika proses persiapan pemilu 2024, mereka tidak harus mengikuti proses seleksi dan terpecah konsentrasinya. Karena begini Pak Nofrizal, Bang Isal, dan kawan-kawan semua, kalau pemilu 2024 Pileg Pilpresnya di bulan Februari, maka proses pendaftaran partai politik Februari 2024 ya, maka proses pendaftaran partai politik untuk menjadi peserta pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu harus sudah dilakukan
paling lambat 17 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nah, tarik mundur deh dari Februari 2024, berarti 2022 kan sudah mulai tahapan ya. Nah, artinya kan KPU Bawaslu-nya sudah mulai bekerja nih. Bayangkan orang menyelenggarakan tahapan pemilu tapi sambil sibuk memikirkan ikut seleksi gitu ya. Nah, itu kan bisa mengganggu konsentrasi. Ada narasi untuk memperpanjang masa jabatan KPU provinsi, kabupaten, kota beserta Bawaslu, tetapi ini memang baru sebatas wacana. Tentu kalau mau diperpanjang harus mengubah undang-undang. Kalau mau mengubah undang-undang, nah apakah pembuat undang-undang mau nih Presiden dan DPR? Karena sekali diubah berarti kan membuka kotak Pandora ya. Meskipun Presiden kan bisa kalau dia ada tidak setuju bisa tidak menyetujui dan proses bisa batal gitu. Tetapi itu salah satu risikonya. Atau yang kedua, melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang begitu. Nah, tadi soal kesiapan ya, soal KPU, saya sebenarnya agak terganggu kalau selalu mengatakan penyelenggara pemilu selalu mengatakan KPU siap gitu. Satu sisi itu memang sebagai refleksi dari semangat, tetapi KPU itu punya tanggung jawab. Jadi kalau kita lihat tadi ya tata kelola pemilu, electoral governance, di mana di dalamnya itu ada berbagai komponen dan kita lihat siklus pemilu. Jadi kalau ditampilkan tadi siklus pemilu itu ada pra-elektoral, periode elektoral, dan pasca-elektoral. Di pasca-elektoral itu kan momentum untuk mengevaluasi, mengkaji, menyusun strategi, dan merekomendasikan perubahan atau perbaikan pengaturan pemilu atau teknis penyelenggaraan pemilu. Harusnya pernyataan siapnya itu tidak berhenti pada kata titik siap gitu ya. Tapi KPU punya tanggung jawab hukum, politik, dan moral untuk menyatakan siap, tapi juga disertai rekomendasi perbaikan-perbaikan berdasarkan evaluasi dan audit pemilu sebelumnya. Apakah misalnya bagaimana memastikan bahwa tidak akan ada terulang ratusan petugas yang kelelahan dan kemudian meninggal dunia. Jadi kita kan sudah menilai hasil kerja KPU yang sekarang di pemilu 2019. Nah, di 2024 yang akan dihadapi peraturan dan kompleksitasnya sama. Lalu pernyataan siap itu variabelnya apa, indikatornya apa, sehingga publik bisa mengamini kesiapan itu. Karena KPU itu punya tanggung jawab untuk mengedukasi, bukan hanya mengobarkan semangat, tetapi juga memberikan tawaran, ukuran, parameter yang edukatif kepada publik, sehingga kesiapan itu menjadi terukur gitu. Ini mohon maaf ya teman-teman KPU, no offense gitu, tapi sehingga kita pun publik mendapatkan ilmu dan pembelajaran dari kawan-kawan KPU. Jangan cuma KPU siap titik, tetapi KPU siap dengan langkah-langkah apa saja gitu ya. Karena 2019 itu ironis ya Bang Isal ya. Kita bukan pemilu yang berdarah-darah, pemilu yang damai, tetapi ada korban jiwa. Dan kalau kita baca laporan internasional terhadap pemilu 2019, itu menyedihkan begitu. Kita direkognisi oleh dunia, pemilu yang rumit, the biggest one day election in the world, pemilu serentak satu hari terbesar di dunia, tapi 800 orang meninggal. Bukan perang, tidak ada pertumpahan darah, tapi meninggal. Kan pemilu itu harus adil. Adil itu bukan hanya untuk peserta, untuk kontestan, tetapi juga untuk petugas, untuk penyelenggara, untuk pemilih. Nah, konsep adil itu harus dipastikan dengan tidak diubahnya undang-undang pemilu, bisa derivasi dalam pengaturan yang betul-betul memberi beban yang adil bagi para petugas kita. Demikian, Mbak Isal. Sorry kalau agak panjang. Iya. Nggak apa-apa, kan Mbak Titi sangat menghayati benar gitu. Jadi antara pemikiran dan perasaannya itu sudah terlibat ya. Jadi datanya mungkin itu benar-benar yang diinginkan oleh Mbak Titi, alasan segala macam. Satu lagi mungkin masih ada? Boleh, Bang. Mbak. Ya, siapa ini? Dio, Bang. Ya, silakan Mas Dio. Ya, ini saya menarik tadi terkait dengan ulasan dengan calon tunggal itu dimungkinkan untuk 2024. Karena ketika kita melihat komposisi calon tunggal presiden maksudnya.
Iya, calon tunggal presiden di 2024 terkait yang tadi sudah dibahas oleh Mbak Titi, memang ada relevansinya juga ini. Memang tertarik di sini kalau kita lihat itu kan komposisi pendukung presiden itu kan sekitar kurang lebih 85%, begitu Mbak ya. Kalau kita lihat di sini kan di luar koalisi tersebut itu kan sisa dukungan ada sekitar 15%, itu ada Demokrat atau PKS kalau nggak salah. Nah, terkait memang di Undang-Undang Pemilu kita di pasal 235 ayat 6 itu memang dimungkinkan untuk dilaksanakan perpanjangan pendaftaran selama 2 kali 7 hari masih terdapat satu paslon, maka tahapan akan dilanjutkan. Tetapi ini ada implikasinya juga terhadap angka ambang batas presiden, pencalonan presiden atau presidential threshold yang 20%. Ketika kita flashback ke belakang, itu di tahun 2004 hingga tahun 2019, yang hanya membedakan angka ambang batas pencalonan presiden itu kan hanya di tahun 2004, itu 15%. Selebihnya di tahun 2009, 2014, kemudian tahun 2019 itu 20%. Nah, kira-kira bagaimana ketika calon tunggal ini dimungkinkan? Itu alangkah sangat menjadi catatan tersendiri bagi pemilu yang demokratis di Indonesia itu juga. Kemudian selanjutnya itu terkait dengan hasil rekapitulasi nasional juga yang ditetapkan pada 21 Mei 2019, tadi sempat disinggung oleh Mbak Titi, terkait dengan total suara sah. Itu total suara itu untuk Pilpres itu kan kalau nggak salah saya itu sekitar 158 juta, itu suara tidak sahnya tadi yang ditampilkan itu sekitar 3,7 juta persen atau setara dengan 2,3%. Kemudian suara total dari Pileg itu ada 157,4 juta, total dari 17,5 juta, itu setara dengan berapa persen tadi saya lupa, dengan DPD juga setara dengan 19,2%. Nah, kalau memang jadi pemilu super yang kompleks permasalahannya di 2024 ini ada 7 kotak suara, itu akan menjadi rumit terkait dengan struktur daripada surat suara atau electoral balloting structure-nya. Kita aja lihat di hasil suara yang pada pemilu 2019 itu saja banyak suara yang terbuang dengan sia-sia. Itu menjadi satu catatan. Nah, usulan daripada Perludem itu yang yang memohonkan perkara pengujian undang-undang pada tahun 2019 ya atau 2020 kalau nggak salah yang tadi ditampilkan, pemisahan antara pemilu nasional, antara Pilpres, Pileg, dan pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten kota itu menjadi usulan yang menarik juga. Ketimbang juga tadi juga disinggung oleh Mbak Titi bahwa ada usulan yang memang ini masih menjadi usulan penambahan masa jabatan anggota di tingkat KPU provinsi kabupaten kota untuk setelah menyelesaikan pemilu 2024 nantinya. Saya amini semoga nanti penyelenggara yang sedang menonton itu pasti senang nantinya. Tapi memang kerumitan itu tentu nyata. Mas Dio, pertanyaannya langsung aja Mas Dio. Oh ya, itu yang tadi Pak, Bang, pertanyaannya itu bagaimana dimungkinkan nggak, tidak dimungkinkan atau tidak ketika revisi Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu itu untuk menurunkan ambang batas presidential threshold yang 20%, mengingat kita tidak mau dong adanya calon perseorangan itu nanti ada di Pilpres nantinya tahun 2024. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Dio. Silakan Mbak Titi. Ya, makasih Mas Dio dan kawan-kawan semua nih. Mas Dio kan kerja di KPU ya, jadi pasti sudah sangat paham lah soal teknis. Udah enggak Mbak. Oh, udah enggak. Oh ya, alhamdulillah kalau gitu. Nah, bercanda Mas Dio. Bang Nofrizal dan Mas Dio ya, kalau kita lihat perolehan kursi dan suara pemilu 2019,
Kalau dari sisi suara itu tidak ada yang mendapat 25%. Jadi semua partai politik yang menjadi peserta pemilu 2019 pada pemilu DPR lalu itu dapat suaranya di bawah 25%. Paling tinggi itu PDIP 22,26% dengan 128 kursi di DPR RI. Tetapi karena pemberlakuan ambang batas parlemen, ketika suaranya 22,26% gitu ya, nggak sampai 25%, tapi ternyata persentase kursinya itu justru PDIP persentasenya kursinya itu sebesar, persentase suaranya PDIP itu di pemilu 2019, mohon maaf koreksi salah, itu sebanyak 27.053.961, itu persentase suaranya setara 19,33%. Dengan ketika dikonversi menjadi kursi itu menjadi 128 kursi dari total 575 kursi DPR RI. Nah, 128 kursi PDIP ini ketika dipersentasekan, ternyata persentase kursi PDIP itu adalah 22,26%. Jadi persentase suaranya 19,33%, persentase kursinya 22,26%. Jadi udah kelihatan ya implikasi dari ambang batas parlemen kan, ada disparitas antara persentase perolehan suara dengan perolehan kursi. Nah, karena PDIP mendapat kursi sebanyak 22%, artinya di pemilu 2024 nanti hanya PDIP yang bisa mengusung sendiri calon presiden dan wakil presidennya tanpa berkoalisi dengan partai politik lain. Jadi hanya PDIP yang bisa mengusung sendiri. Sisanya partai-partai lain itu harus berkoalisi. Dan kalau kita lihat persentase perolehan kursi itu kan nomor 2 Gerindra 13,50, nomor 2 Partai Golkar 14,78%, nomor 2 Gerindra dengan 13,57%, lalu PKB 10,09%, Nasdem 10,26%, sisanya di bawah 10%, ada Demokrat 9,39%, PKS 8,7%, PAN 7,65% kursi, dan P3 3,3%. Nah, pertanyaannya Mas Dio, apakah bisa menurunkan ambang batas pencalonan presiden? Ya pasti bisa, karena menurut Mahkamah Konstitusi itu open legal policy atau politik hukum terbuka pembuat undang-undang. Bagaimana prediksi saya? Saya menduga tidak akan ada perubahan ambang batas pencalonan presiden. Tetap dengan skema yang ada sekarang. Karena tadi ya, kenapa RUU Pemilu batal dibahas? Karena kan kompleksitas menemukan pilihan-pilihan sistem antara pencalonan presiden dengan ambang batas parlemen, lalu besaran daerah pemilihan dan lain sebagainya. Nampaknya akan ada kesepakatan di antara partai politik dan juga pemerintah untuk tidak mengutak-atik sistem, Mas Dio. Sistem ini kan bukan hanya untuk pemilu legislatif ya, tetapi juga untuk pemilu presiden. Jadi saya menduga untuk 2024 tidak akan ada penurunan ambang batas pencalonan presiden, tetap dengan skema 20% kursi atau 25% suara sah hasil pemilu sebelumnya. Berarti kita merujuk ke pemilu 2019. Nah, bagaimana untuk kemungkinan calon tunggal? Kemungkinan itu ada, tetapi konsekuensinya adalah contoh, kalau bentukan koalisinya sampai 85%, maka KPU harus menolak pendaftaran koalisi yang 85% tadi. Artinya mereka harus mengubah komposisi koalisi, mengeluarkan apakah 1 atau 2 partai, sehingga menyisakan masih terbuka 20% kursi untuk mencalonkan calon yang baru. Nah, kalau partai tersisa ini tidak mau mencalonkan, kan ancamannya besar tuh ya Mas Dio ya. Ancamannya adalah mereka tidak boleh menjadi peserta pemilu berikutnya. Contoh misalnya ya, ini contoh saja ilustrasi. Sebagai contoh misalnya gitu ya, kita sebut ada Partai Demokrat, ada PKS, dan satunya kita tarik PAN gitu ya misalnya ya. Nah, ketika mereka bergabung itu kan sampai 20% kursi. Nah, kalau mereka kemudian tidak menemukan kompromi untuk boleh berikut 29,
Tetapi kalau mengusung calon kan berarti harus kompromi. Nah, ini yang namanya koalisi kawin paksa gitu ya. Jadi ada upaya menghindari calon tunggal dengan membuat koalisi kawin paksa dengan ancaman-ancaman tidak boleh ikut pemilu tahun berikutnya dan seterusnya. Sebenarnya itu pilihan yang tidak bijaksana ya. Karena kenapa? Harusnya kan koalisi itu terbentuk alamiah. Jadi usulan yang cukup ironis adalah usulan dari Pak Kodari untuk menghindari polarisasi pemilu 2024, maka memasangkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Padahal kan tidak harus itu pilihannya. Tidak harus dengan pilihan presiden 3 periode yang mengubah konstitusi. Kalau kita rujuk ya, risetnya International IDEA tentang Global State of Democracy Index, ada salah satu ciri kemunduran demokrasi. Ciri kemunduran demokrasi itu adalah ketika eksekutif memperluas kekuasaannya. Salah satu instrumen yang digunakan adalah dengan mengubah masa jabatan atau mengperiodisasi masa jabatan presiden. Jangan sampai kita ikut-ikutan ke sana gitu ya. Jadi kalau ingin sederhana pilihan, maka hapuskan ambang batas pencalonan presiden. Nah, kalau di undang-undang kan ambang batasnya 15% kursi atau 20% suara. Itu Undang-Undang 23 2003 dan presiden dan wakil presiden. Tetapi ada makanya kita bisa punya 5 calon. Mencalonkan presiden harus memenuhi sekurang-kurangnya 3% kursi DPR nasional untuk pemilu DPR. Jadi 3% kursi atau 5% suara. Itu menghasilkan 5 calon. 2004 baik-baik saja. Dalam artian ada yang keberatan ke Mahkamah Konstitusi waktu itu Pak Wiranto beserta pasangannya keberatan ke Mahkamah Konstitusi perselisihan hasil. Tetapi dinamikanya lebih dinamis gitu. Yang itikat baik dari pembuat undang dan kompleksitas itu dengan kalau kami di Perludem mengharapkan penghapusan ambang batas. Kalau beberapa partai ingin menyetarakan ambang batas pencalonan presiden dengan ambang batas parlemen. Jadi kalau maka ambang batas pencalonan presidennya 4%. Itu beberapa partai sempat disampaikan usulan DEM antara lain gitu ya. Nah, desain surat suara Mas Dio. Pemilu 2024 itu terpisah antara pilek-pilpresnya serentak. Lalu pilkadanya di bulan November 2024. Tetapi irisan tahapannya itu akan bertemu. Contoh, kan pencalonan kepala daerah hanya bisa dilakukan oleh partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Nah, 2024. Berarti belum pencalonan pilkada. Pencalonannya dilakukan 3 bulan sebelum pilkada. Di 2020 kan pilkadanya bulan Desember. Penetapan calonnya di bulan September. Proses pencalonannya itu sejak bulan Agustus. Berarti Agustus menuju Desember tuh berapa bulan? September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Kalau pilkadanya November tahun 2024, berarti bulan Juli itu sudah ada penetapan provinsi tahun 2024. Bisa ya. Apalagi nanti kalau misalnya ada 2 pasangan calon lagi nih, lalu ada polarisasi lagi. Partai politik belum pulih dengan hasil pemilu presiden, mereka harus konsolidasi lagi untuk pilkada. Biasanya kawan-kawan selesai pilek pilpres itu ada keterbelahan di partai. Mungkin kawan-kawan ingat, pasca 2014 jadi keterbelahan di P3 antara waktu itu Pak Abu Rizal Bakri dengan Pak Agung Laksono. Lalu P3 antara Jan Faridz dengan Romi gitu ya. Itu di 2015. Ada riak-riak di sejumlah partai.
partai kapan nih konsolidasinya? Makanya saya bilang skema pemilu serentak yang pada memperkuat konsolidasi dan institusionalisasi partai politik kita. Ya, tadi ada sinyal. Sekarang semoga sudah terdengar ya, Mas Wahyu ya. Tadi sempat unstable sedikit. Khawatir itu sebenarnya begini, Mas Dio. Satu, potensi bisa jadi tidak terjadi, tetapi ada koalisi kawin paksa, atau bahkan yang kedua ada calon boneka, gitu ya. Nah ini sama-sama nggak bagus gitu ya. Jadi supaya tidak tercipta calon tunggal, maka ciptakan calon boneka gitu. Nah ini juga yang bagi saya itu sangat bayangkan Indonesia, negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, ada 16 partai politik saat ini dengan pemilih hampir 200 juta, pada 2019 ada 190 juta, lalu kemudian tercipta koalisi kawin paksa gitu ya. Itu kan sangat ironis bagi sistem kita. Amerika Serikat saja calon presidennya ada 12 di 2020 yang lalu gitu. Amerika Serikat itu tidak hanya 2 calonnya, ada calon independen gitu bahkan. Ya harapan saya ini kebuntuan ini bisa kita dobrak gitu ya. Apakah ada yang akan kembali ke Mahkamah Konstitusi untuk mereviewnya kembali? Tetapi tantangan kita di 2024 selain tantangan kompleksitas pemilihan, kita juga punya potensi terjadi kembali polarisasi di masyarakat kita. Itu yang sebenarnya cukup mengkhawatirkan bagi kita komunitas kepemiluan. Demikian Bang Nofrizal, mudah-mudahan sudah terjawab semua ya Mas Dio ya. Iya, terima kasih ya Mbak Titi. Ya rasanya kita pengen ya kalau bisa sampai malam kita kuras nih ininya pengetahuannya Mbak Titi ya, tapi mohon maaf karena waktu juga yang membatasi kita. Sepertinya kita akan berakhir juga link Zoom-nya kalau udah masuk pukul 3 ya, yang sebetulnya waktu kita cuma sampai 14.40. Nanti kalau memang Mbak Titi masih berkenan lagi, kapan-kapan kita bikin acara khusus ya buat Mbak Titi ya. Oke ya, teman-teman masih banyak pasti yang ingin ditanyakan. Apakah Mbak Titi mungkin berkenan juga untuk sharing email barangkali untuk kalau teman-teman ada pertanyaan, kalau memang berkenan bisa nanti lewat saya kirimkan emailnya Mbak Titi. Di presentasi saya itu sudah ada alamat email saya, Bang Isal. Oh sudah ada ya. Bagi teman-teman yang mungkin meminati isu kepemiluan, saya dengan senang hati untuk diskusi. Mohon maaf kalau misalnya respon agak lambat, tapi saya akan mengusahakan untuk membantu secara maksimal kalau ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Menarik sekali ini 2024 ya, banyak tema yang bisa kita bedah, kita urai, mulai dari variabel teknis sistem pemilunya, lalu kemudian dari sisi manajemen pemilunya, belum lagi penegakan hukum tuh. Soal penegakan hukum yang kemarin dibahas oleh Pak Rahmat Bagja, menarik. Contohnya kemarin, ini 1 menit ya, belum dielaborasi soal ketentuan pasal 158 Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Badan Penanganan Penyelesaian Perselisihan penyelesaian sengketa pilkada. Kan pasal itu menyatakan kalau pilkada serentaknya nasional, maka penyelesaian sengketa hasil di Badan Penyelesaian Sengketa ya khusus. Sekarang kan nggak ada bahasan tuh diskusi apa bayangan DPR, pemerintah. Padahal sudah tahun 2021 kalau memang mau ada badan khusus, orangnya harus disiapkan, lalu hukum acaranya harus disiapkan, kelembagaannya harus disiapkan. Walaupun saya secara pribadi berharap penyelesaian sengketa pilkada tetap ditangani Mahkamah Konstitusi gitu. Tapi kan kalau mau itu pun harus diubah undang-undang pilkadanya Bang gitu. Tapi memang menarik ya untuk didiskusikan. Demikian Bang Isal. Oke, terima kasih banyak Mbak Titi. Waktu kita 2 menit lagi, jadi saya sudahi dulu ya. Sekali lagi atas nama Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ya atas nama bidang studi Hukum Tata Negara dan semua dosen-dosen di bidang studi HTN, baik di program S1, S2, dan S3, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Mbak Titi untuk sharing pengetahuan dan pengalamannya pada siang hari ini.
Terima kasih juga atas perhatian teman-teman semua. Ini memang yang terdaftar cuman kalau kita lihat di di Zoom ini cuma 40-an orang, tapi sesungguhnya di YouTube ramai sekali Mbak Titi yang ikut. Ya. Oke, selamat siang. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga tetap sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya teman-teman. Makasih ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Titi. Terima kasih semuanya. Izin live ya. Ya, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ya, teman-teman mahasiswa, ini kita kuliah minggu depan mites ya, kita UTS ya. Jadi siap-siap buat ujian ya. Tolong dipelajari materi-materi yang sudah dibagikan, termasuk YouTube yang ada juga silahkan ditonton kembali nanti materi kita akan diambil dari situ, dan juga tak ketinggalan juga tentunya buku-buku yang karyanya dosen-dosen kita di Fakultas Hukum, terutama buku Prof. Jimli ya. Ini tolong dipelajari kembali teori-teori ya, teori-teori dasar. Kami tidak hanya dari dari kuliah yang di Zoom ini tentunya ya, kalau ada kaitannya dengan kuliah di Zoom ini pasti mungkin bisa kita keluarkan juga sebagai soal. Nanti ujiannya esai, open book, open website, open apapun ya. Yang jelas waktunya akan singkat sekali supaya tidak bisa saling contek, dan setiap lembar jawaban ujian akan kita periksa satu persatu. Dari situ nanti ketahuan siapa yang nyontek, bahasanya sama. Ya, kita punya aturan main selama Zoom ini karena sulit untuk mengawasi ujian. Bagi yang jawabannya sama langsung kita berikan nilai 0 tentunya gitu. Jadi tetap kita menjaga integritas kita sebagai mahasiswa. Baik, terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Ada pertanyaan untuk UTS? Nggak ada, kalau nggak ada kita tutup sampai di sini. Terima kasih juga untuk teman-teman di luar sana yang mengikuti kuliah ini lewat saluran YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.